Bisnis. Dalam menjalankan bisnis, tentunya seseorang tidak akan lepas dari ilmu manajemen. Karena manajemen bisnis inilah yang dapat membantu dalam mengelola dan menjalankan bisnis dengan tepat. Tanpa adanya itu, tentu usaha atau bisnis akan berantakan. Maka dalam bisnis diperlukan perencanaan yang matang, pengarahan, organizing yang baik, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tanpa terkecuali penerapan dalam bisnis kuliner. Bisnis kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang tidak akan mati dari waktu ke waktu, karena makanan adalah kebutuhan primer. Bahkan di zaman modern sekarang menjadi bagian dari gaya hidup. Namun untuk terjun dalam dunia bisnis kuliner diperlukan persiapan dan strategi yang tepat. Yang pertama, melakukan survei atau riset pasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa ketat persaingan saat ini sebelum memulai usaha, sehingga kita dapat mengetahui dan mempersiapkan konsep bisnis yang benar. Yang kedua, memilih lokasi yang strategis. Lokasi usaha yang strategis menjadi poin penting dalam bisnis kuliner untuk menarik konsumen. 3. Perhitungan anggaran yang tepat. Usaha bisnis tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya modal. Maka dalam memulai bisnis, ketahui terlebih dahulu berapa modal yang dimiliki. Dari situ kita bisa menentukan jenis usaha apa yang cocok untuk memulai bisnis. Selanjutnya, efisiensi dalam pengeluaran dan putarlah hasil keuntungan untuk menambah modal agar usaha terus berkembang. 4. Menentukan target pasar. Menentukan target pasar yang dibidik sangat diperlukan dalam menjalankan atau memulai bisnis untuk mempermudah dalam menggait konsumen. Yang kelima, dalam memulai bisnis juga diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan menarik. Nah, berikut ini salah satu bisnis kuliner yang ada di Indonesia, ya warung abnormal. Siapa sih yang gak tahu warung abnormal? Tongkrongan anak zaman now ini telah menjamur di berbagai sudut wilayah dan kini semakin berkembang ke daerah lainnya di Indonesia. Saya Sarita, 36 tahun. Di sini saya sebagai Head of Promotion-nya Warung Abnormal. Kenapa sih namanya abnormal? Karena kita ingin mendefinisikan bahwa kita memang tidak normal, tapi kita di atas normal. Jadi kalau misalnya warung Indomie sebelum ada warung abnormal ya, mungkin hanya disediakan di pinggir jalan dengan tenda, kemudian mungkin dengan kebersihan yang seadanya gitu. Dan setelah kita bangun abnormal ini, kita ingin tunjukkan bahwa makanan lokal itu bisa diangkat sedemikian rupa menjadi sesuatu yang nilainya tinggi dan keren. Kita bisa nongkrong di sini, hangout sama teman-teman. Walaupun warung, tapi kita angkat suasananya itu seperti kafe. Kita selalu lengkapin dengan beberapa permainan. Ada Uno Stako, Uno Card, gitu, dan beberapa permainan board game. Kemudian kita juga lengkapi dengan kebutuhan, kan kalau zaman sekarang terutama anak-anak muda ya, mereka punya kebutuhan selain wifi dan kuota yang udah jadi kebutuhan pokok, mereka punya satu kebutuhan lagi yang sebetulnya sangat kita fasilitasi di sini, yaitu adalah kebutuhan narsis dan eksis. Kita ada sejak Juni 2014. Kita ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Cimahi, Makassar, Palembang. Total ada 19 outlet
yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami hanya menggunakan kopi Gayo Aceh yang jenisnya Gayo Aceh, Arabica Gayo Aceh. Gayo Aceh itu adalah salah satu kopi terbaik di dunia. Kita memang wajib bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena salah satu kopi terbaik di dunia memang hasil dari orang Indonesia. Warung Abnormal ini menawarkan berbagai menu-menu andalan mulai dari makanan yang ringan hingga yang berat. Salah satunya mie Indomie. Nah, terdapat berbagai macam menu Indomie dengan bumbu dan topping yang berbeda, mulai dari bumbu sambal matah, bumbu khas Medan, dan juga yang paling sering dipesan adalah Indomie sambal rawa.
bisnis kuliner, warung abnormal juga membantu dan mendukung para UKM di Indonesia untuk menjadi bagian dalam usaha kuliner. Saya Tina Titi Martini, saya supplier cireng Pandawa untuk abnormal. Tidak terduga sih, awalnya saya ikut pelatihan bisnis kuliner. Di situ saya kemudian berkenalan dengan beberapa pimpinan dari abnormal yang saat itu sedang mengembangkan bisnisnya. Kemudian dari ngobrol-ngobrol dan tukar ide, kemudian saya tiba-tiba ditawari untuk bekerja sama mengembangkan suatu produk yang diyakini bakal laris, yaitu cireng. Untuk membuat satu makanan, tentu formulanya tidak sekali jadi. Nah, apalagi abnormal mempunyai standar yang tinggi di sini. Jadi, cireng yang mau kita hasilkan itu mesti enak, lembut di dalam, dan crispy di luar. Beda sekali dengan cireng-cireng yang ada saat ini, yang kebanyakan kalau udah didiemin lama menjadi keras dan susah dikunyah. Nah, cireng kita harus memenuhi standar dari abnormal, yaitu biarpun didiamkan lama pun masih tetap lembut. Beberapa kali mengajukan produk dan beberapa kali pula juga ditolak. Nah, di situ sempat saya down juga. Bisa nggak ya saya memenuhi kriteria dari pihak abnormal yang memang punya kriteria yang tinggi dalam produknya. Tapi hebatnya abnormal selalu memberi semangat kepada saya untuk tidak menyerah, dan saya terus mencoba lagi sampai akhirnya berhasil. Begitu memulai kerjasama dengan abnormal, saya pun mendapat banyak sekali manfaat. Ya, antara lain penyuluhan tentang sanitasi higien, kemudian alur kerja di rumah produksi, kemudian bagaimana mempertahankan kualitas untuk tetap konsisten, produk cirengnya, kemudian untuk alur kerja sendiri di dalam rumah produksi supaya ada kenyamanan dan keteraturan di dalam SDM dan produk. Dengan demikian saya pun menjadi makin semangat untuk makin berkembang dan belajar. Kesempatan bekerja sama dengan abnormal sekaligus adalah jawaban doa saya dan keinginan hati saya untuk bisa bermanfaat buat lingkungan di mana saya tinggal. Ya, saya sangat senang sekali kerja di sini, bisa menabung untuk modal usaha kecil-kecilan. Semenjak kerja di sini, alhamdulillah saya bisa mendukung pendidikan anak saya hingga lulus menjadi seorang sarjana. Ibu-ibu di sini banyak yang menganggur. Saya ajak mereka mulai dari 1-2 orang untuk membangun tim produksi, dan semakin banyak orang sehingga sekarang bisa melayani permintaan abnormal yang cabangnya semakin banyak. Selain produk cireng sendiri, saya juga sangat peduli bagaimana produk ini diterima, disimpan, diolah oleh pihak abnormal supaya kualitas produk tetap terjaga. Melihat perkembangan abnormal saat ini, saya sungguh sangat merasa bersyukur bahwa saya boleh bekerja sama dengan pihak abnormal. Dari beberapa brand kuliner seperti abnormal, bakso bujangan, nasi goreng tanpa mafia, dan sambal khas Carmila. Saya juga salah satu co-founder dari Foodies ID, salah satu platform belajar kuliner di Indonesia. Kalau saya harus cerita dari masa lalu ya ini ya gitu, mau tidak mau saya harus menyinggung yang pertama yang adalah nasi goreng tanpa mafia ya. Gitu. Sebenarnya kenapa kita dulu mendirikannya lebih ke kuliner, karena kita melihat
secara jangka panjang lah gitu. Sebetulnya kan kuliner ini cukup besar sekali potensinya, karena setiap orang itu rasanya sih tidak pernah berhenti makan ya gitu kan. Jadi sebetulnya kita mengambil si porsi itu karena selain kita merasa bahwa potensinya cukup besar, itu di satu sisi juga mungkin karena latar belakang kami ini juga sebenarnya doyan makan. Jadi sebetulnya itu. Kemudian PR selanjutnya itu adalah kan menentukan produk apa yang akan dijual. Jadi pada saat itu kita fokusnya itu di comfort food, yaitu makanan sehari-hari yang disantap oleh orang Indonesia. Jadi waktu itu memang come up beberapa konsep. Yang pertama itu adalah nasi goreng rempah gitu kan, karena kan juga umum sekali ya nasi goreng dimakan oleh orang Indonesia. Kemudian yang kedua kita dulu come up dengan abnormal dengan konsep warkop, tapi kita naikin kastanya ala-ala kafe. Kemudian juga bakso bujangan. Bakso bujangan kan sebetulnya bakso rasanya kan hampir semua orang Indonesia tahu bakso ya. Jadi saya juga nggak perlu mengedukasi lagi bagaimana cara menyantap bakso gitu. Kita dulu patungan ya, kita punya berapa, kemudian dikumpulkan, saat itu hanya cukup untuk menyewa sebuah ruko itu di Jalan Dipatipur nomor 51. Sekarang si outlet itu memang masih ada, tapi sepertiganya yang dulu. Jadi yang sekarang itu besar, dulu itu sekitar sepertiganya dulu. Jadi hanya cukup untuk itu dan sisanya itu kita jadikannya modal usaha gitu kan, beli peralatan, kemudian HP bahan baku, terus menggaji karyawan. Jadi gambarannya ya bisa dibilang di bawah 100 nih dulu modal awalnya ya gitu. Setuju. Ada yang temen kuliah, ada yang temen pas dulu di consulting, ada yang temen nge-gym. Yang paling aneh. Jadi pas lagi nge-gym itu ketemu gitu, kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk. Serius nggak gitu? Ayo. Terus sampai satu hari dia bawa kuali gitu ke kantor kita. Jadi kan saya dulu punya kantor konsultan, kita bikin yuk apa bumbu nasi goreng, gue punya nih bumbu nasi goreng kayak gini pakai rempah bla. Serius kan? Serius. Ya udah, nanti ya besok ya gue ke kantor, bener-bener besok itu dia bawa kuali, bawa ini dia masak di kantor kita maksudnya. Iya, dia masak di kantor kita. Habis itu kan kita punya banyak karyawan kan. Itu jadi sampling pertama tuh. Kita tanya-tanya kan menurut kamu gimana apa? Karena itu kan konsepnya rempah ya. Gitu kan kalau nasi goreng dulu itu kan lebih banyak semua ya pakai kecap aja kan. Toppingnya beda-beda. Kalau ini tuh kan bumbu dasarnya beda. Jadi aroma sama warnanya itu beda-beda memang dulu. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam gitu kan. Nah, dulu tuh dia masak-masak bumbu di situ, kemudian kita adusin sama nasinya gitu. Jadi kita suruh mereka makan siang keluar makannya di sini. Jadi mereka sampling pertama tuh. Pas udah ditanya, ternyata buat mereka itu aneh ya gitu. Tapi pas dijual kok enak gitu. Malah ujung-ujungnya pas udah selesai makan ada yang nanya, bumbunya masih ada. Tapi itu dari nol banget, gak ada resep ya. Tapi kan lebih anak masak ini sini. Jadi sebenarnya nggak benar-benar nol banget juga. Karena betul-betul dulu kita yang penting kita merasa bahwa oke, kita akan buka gitu kan, kita komitmen bareng, ayo kita jalanin bareng. Walaupun pada saat kita pertama buka nasi goreng rempah mafia juga sebenarnya kita udah nemplot untuk brand kedua dan ketiga gitu. Jadi nggak jalan dengan satu doang. Sebelum saya dan teman-teman mulai bisnis kuliner ini itu bisa dibilang sebelumnya ada lebih dari 10 sih yang gagal gitu. Jadi banyak ada di kuliner, kemudian yang di kuliner aja ada beberapa sih, dan ada beberapa juga yang bentuknya itu sempat ada, tapi di bawah 2013 dulu kita usahanya ya. Jadi sempat punya agensi juga gitu kan. Tapi bisa dibilang yang sekarang kita lakukan itu memang adalah hasil dari belajar yang dulu, yang gagal-gagal itu gitu. Jadi ya banyak sih, maksudnya kalau saya harus sebutin agak banyak juga gitu loh. Ditipu sama vendor dulu pernah gitu kan, kemudian dimarahin sama klien sampai ditunjuk-tunjuk juga pernah gitu kan. Kemudian kita harus dulu kan dulu sebelum saya bisnis kuliner yang sebelumnya banget itu sebenarnya saya bisnis itu lebih ke agency konsultan. Good point ya, karena kalau saya selalu berpikir kita tidak perlu ungkit-ungkit negatif masa lalu lah gitu.
yang perlu kita ungkit itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan dari pengalaman masa lalu itu. Good point-nya itu adalah pada saat kita nyemplung di bisnis kuliner, minimal kita sudah paham marketingnya, kita paham bagaimana membaca datanya. Sebenarnya good point-nya itu. Jadi minimal pada saat kita masuk ke dunia kuliner ini, minimal pengalaman kita nggak nol banget lah. Kalau abnormal sendiri, gerainya itu saat ini ada di 112 outlet. Ya, kalau bakso bujangan itu ada di 68 outlet yang tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia. Kalau abnormal sebetulnya berangkat dari kebutuhan sih, kita melihat saat itu kan 2013 rasanya kan kalau kita yang pernah ngerasain jadi mahasiswa lah ya gitu kan, maksudnya kan betul-betul merasa kita butuh tempat nongkrong, kita butuh saat itu sih lebih ke kebutuhan mie instan lah ya, bisa dibilang ya gitu. Saya mie instan itu kan sebenarnya sahabat semua orang ya, apalagi di akhir bulan gitu kan gitu. Nah, kita menangkap sih kebutuhan saat itu, kita mentarget memang lebih ke mahasiswa sama sekolah. Kalau kedepannya pastinya akan investasi lagi, investasi dan terus nyari sesuatu yang baru terus, karena kan tadi balik lagi gitu, misalnya pada saat kita membuka sebuah usaha gitu kan, membuka sebuah usaha sebenarnya susah-susah gampang ya, tapi lebih susah lagi mempertahankannya. Orang banyak yang bilang kayak gitu kan. Jadi pada saat sekarang yang paling penting itu adalah kita terus berpikir, bikin planning ke depan itu ya gimana cara kita tetap relevan di target market. Jadi kita harus petain dulu yang mana yang mau kita garap. Kalau udah tahu yang mana, baru kita petain lagi kira-kira kita mau berkomunikasinya seperti apa, update-nya seperti